Oke, halo teman-teman. Ya kali ini gue mau coba bikin sebuah tutorial singkat untuk ngebikin apa ya namanya, makro keyboard dengan yang customizable dan dengan harga yang cukup terjangkau. Jadi kita kasih lihat sedikit. Nah, ini dia keyboard yang makro keyboard yang bakalan gue pakai. Dan nanti bisa kita preset, kita atur untuk di OBS dan sebagainya. Kebalik, cuman gue putar balik dulu. Rotate, oke. Jadi ini ada 16 tombol yang bisa kita program. Dan setiap tombolnya itu bisa kita atur untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu untuk di OBS-nya. Jadi yang pertama itu kita tentuin dulu kan layout ini 16 key. Jadi 4 baris, 4 baris dan 4 kolom. Nah, di sini gue pakai satu tambahan microcontroller, itu Arduino Pro Micro. Cuman nggak ada autofocus, jadi ya udah. Jadi pakai Arduino yang jenisnya Pro Micro. Ini dia basicnya pakai chip Atmega 32U4, which bisa dipakai untuk mensimulasikan keyboard dan mouse. Jadi sebelumnya itu gue pakai write sendiri code pakai Arduino untuk jadi shortcutnya. Dan sekarang gue mau coba sesuatu yang lain, itu pakai QMK. Nah, di sini ada QMK Toolbox. Ini yang perlu kita download, QMK Toolbox. Terus keyboard layout editor. Ini kita buat bikin layoutnya. Jadi karena yang tadi ini kan dia ada A123, A456B, 789C, bintang 0, pagar D. Ini kita oke. Jadi kita cari dulu dia punya pinoutnya. Wait, mana sih tadi sempat itu. Nah, oke. Jadi yang kita perlu cek adalah ini ada Arduino Pro Micro, ini kan ada pinoutnya, ada banyak pinnya yang bisa diatur untuk diprogram. Jadi karena ini yang jadi kalau kita lihat ini di matrix keypad ini kan dia ada total ada 8 pin. Nah, ini ada 8 pin. Ini kita bisa atur. Jadi ini untuk yang baris dan ini untuk kolom. Jadi kira-kira matriksnya itu kayak gini. X1 ini kan X1 kalau ketemu dengan Y1 ini dia yang pencet. X2 ini barisnya, X3, X4. Nah, di sini kita mulai coba program dulu. Kita bikin dulu layoutnya di keyboardlayouteditor.com. Di sini kita bisa add 4 key. Kalau kita klik lagi sekali dia akan tetap di satu baris. Jadi kita delete dulu satu, kita klik di empty space. Kita add lagi untuk baris kedua, add untuk baris ketiga, dan add untuk baris keempat. Nah, ini untuk kalau sekarang ini raw datanya masih kosong. Cuma ada A7 ini kalau nggak salah, kalau dia di tengah-tengah. Jadi sekarang kita properties dulu, kita masukin ini 1, 2, 3. Nah, ini kalau kita lihat udah jadi 3. 1, 2, 3 udah masuk. Ini 4. Salah. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini bintang.
pagar. Nah, ini A, B, C, D. Nah kalau udah kayak gini kita bisa lihat raw datanya ini kan jadi layoutnya seperti ini. Nah jadi layout ini ntar kita pakai untuk kita buat firmware-nya. Jadi sekarang kita masuk ke keyboard firmware builder. Nah ini kita bikin layoutnya kan. Karena kita udah dapat layoutnya ini, kita copy. Kita klik kanan copy and kita paste di sini layoutnya. Terus kita klik di import. Nah dia udah langsung terassign 4 row, 4 row, 4 kolom. Nah ini karena gue pakai matrix pad-nya ini yang biasa aja, jadi nggak ada diode, ya gue cuekin aja, ini nggak terlalu masalah. Nah kita tinggal assign sekarang pinout-nya. Di project kali ini gue masukin pakai pinout dari 2 sampai 9. Jadi kan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah di sini gue pakai di pin 9 ini sebagai row pertama. Berarti ini kita lihat di sini kan dia B5. Dia ke CPU-nya itu dia pakai setelan B5. Jadi di keyboard firmware builder ini row pertama ini kita pakai B5. Untuk yang kedua ini kan berarti B4. Terus E6 dan D7. Nah tapi ini sebenarnya nggak pasti, ini tergantung bagaimana konfigurasi yang teman-teman mau buat. Karena di sini kita bisa lihat di hand wiring guide ini dia bisa berbagai macam kemungkinan kok. Jadi mau seperti ini pun bisa. Jadi ini kalau teman-teman pakai manual di solder. Nah jadi karena gue pakai matrix seperti ini, pin outnya gitu gue udah lebih gampang, tinggal satu baris. Jadi tinggal kita masukin ke firmware buildernya. Untuk kolomnya ini berarti kan C6, D4, D0, D1. C6, D4, D0 dan D1. Nanti setelah ini udah selesai, ini pun kita bisa lihat, kita bisa style kalau kita mau pasangin LED strips yang RGB gitu, bisa untuk back RGB strip untuk bikin underglow dan sebagainya. Ini kita bisa assign juga mau pinnya. Terus LED pins untuk 6 lock, caps lock kita juga bisa style. Untuk karena gue belum tahu backlight ini juga harusnya sih, kalau untuk backlight itu kalau kita pakai yang WS2812 juga harusnya sih. Jadi kita bisa adjust antara ini full backlight satu keyboard atau cuman di satu key aja. Nah untuk key mapnya sendiri ini kita bisa banyak, bisa multiple layer. Jadi karena gue masih mau default aja, jadi gue masih pakai layout layer 1. Ini gue masih belajar sih. Dan untuk makro pun kita bisa langsung assign di sini untuk kita record pencet apanya. Jadi untuk main game, jadi kalau misalnya mau bikin makro untuk kayak bikin untuk kayak pakai Reina untuk ketika habis selesai nembak ngekill langsung dismiss atau langsung itu bisa langsung style untuk quick itulah quick heal atau apa. Untuk quantum ini gue masih belum tahu, masih belajarin. Jadi di settings ini karena nggak ada backlight, nggak ada apa, ini juga dikasih ada
ada missing key ya, karena emang nggak lengkap. Nah, terus juga soft reset key. Karena emang nggak ada ya udah. Jadi tinggal kita download hexnya dan download zipnya. Kalau kita mau compile sendiri, kita bisa langsung download zipnya, nanti kita compile sendiri. Ini karena tadi gue udah sempet bikin, jadi udah ada, udah gue save. Dan selanjutnya kita perlu ke yang namanya itu QMK toolbox. Nah, ini untuk proses flashingnya. Jadi kita pilih file yang tadi kita udah bikin, kita udah download. Dan nanti kita pilih, karena ProMicro itu pakai MCU-nya itu pakai Atmega 32U4. Jadi kita mesti pencet di sini. Kita pilih Atmega. Nah, terus kalau sekarang kan dia nggak ke-detect nih. Ketika kita colok, oke, gue coba tambahin di kameranya, gue tambahin kameranya, duplicate dulu. Oke, scene 3 ini gue tambahin video capture device-nya. Oke, ini gue kecilin. Nah, oke, ini jadi gue coba colok. Nah, dia akan bunyi nyala. Tapi dia nggak langsung auto detect, karena emang dia lagi nggak lagi di DFU mode. Jadi untuk masuk ke DFU mode itu, kita perlu jumper di board Arduino ini ada pin yang tulisannya itu RST dan ground dan GND. Nah, dua pin itu perlu kita short untuk masuk ke dalam reset mode. Jadi ketika kita colok, dia nggak langsung load. Ketika kita lepas ini jumpernya, dia akan masuk ke DFU. Nah, dia akan muncul Katarina device connected. Dan ketika kita klik flash, dia akan nge-flash layoutnya. Ini karena gue udah flash, jadi udah gue nggak lakukan lagi. Oke, setelah selesai ini, nah ini satu lagi yang kita lumayan menarik, karena kita bisa bikin. Ini gue ya thanks untuk Nati. Jadi di YouTube itu ada yang namanya YouTube Nati. Dia bikin software OBS Commander, NO OBS Commander. Jadi dia memanfaatkan fitur dari WebSocket dan OBS Command. Nah, jadi di sini gue bukan lagi kebuka OBS-nya untuk rekam ini, jadi gue buka juga untuk streaming apps-nya. Oke, jadi di sini gue udah download tools yang diperlukan. Jadi Noobs Commander ini ketika kita buka pertama kali, dia akan minta untuk dia akan minta untuk open with admin, dan dia akan install OBS Command. Nah, OBS Command ini adalah tools yang dia ngebaca untuk kita punya ngebaca settingan dari OBS. Jadi kayak di sini kita lihat ada profile. Kita bisa punya, ini profile yang gue punya, dan scene. Kita bisa buat ganti-ganti scene. Jadi kayak misalnya di sini gue coba switch to scene 2. Scene 2 itu yang harusnya kamera doang. Kita tes command, dia akan langsung nge-switch. Ketika kita scene 3, nah akan switch lagi ke sini. Jadi dia si OBS Noobs Commander ini yang akan menggunakan OBS Command untuk menggunakan WebSocket-nya. Jadi setelah ini kita bisa ekspor, dan kita ekspor ini sebagai batch script.
Ini ada beberapa yang gue cobain, jadi kayak toggle mic. Misalnya ini gue coba toggle mic, toggle audio untuk mic. Begitu gue klik, gue akan mati suaranya. Oke, ini sekarang gue ada lagi suaranya karena gue toggle audionya. Jadi ini berguna banget buat ketika kita lagi perlu keluar, lagi nggak di ruangan dan kita perlu mute secara cepat, kita langsung bisa toggle. Jadi dia masih, yang penting selama nama dia punya source-nya itu sama, dia akan tetap bisa toggle sih. Jadi walaupun kita punya multiple scene yang sama, multiple scene yang beda, tapi kita punya scene collection yang beda, tapi kita kasih nama alatnya itu sama, itu akan tetap ke-mute kok. Jadi toggle source ya kurang lebih gitu sih. Jadi dia banyak banget fiturnya. Untuk kita mau customize juga, kita bisa komen sendiri, bisa custom komen juga kalau kita ngerti komennya. Jadi secara singkat sih ini oke banget. Jadi kita bisa kombinasiin dari Noobs Commander, komen-komen yang udah kita bikin ini, kita kombinasiin dengan yang namanya HID macros. Nah di sini gue ada beberapa, gue coba bikin. Tapi ini kebetulan gue pakai ya masih yang lama sih. Jadi sekarang gue coba new. Ini switch to scene 2. Misalnya kita coba gitu, kita masukin, kita scan di ininya, di tombol yang misalnya 1. Oke, jadi ketika kita pencet tombol 1 ini, kita save dulu, compile. Ketika kita pencet tombol 1, gue masukin dulu scriptnya. Ini kan scene 2 tes. Oke, tuh bisa. Jadi sekarang gue masukin dulu, gue balikin ke scene 1 lagi, dan kita pencet di sini. Kita dari scene 3 deh mendingan. Oke, jadi kita dari scene 2. Nah, ini kita pencet, dia akan ke scene 3. Nah, ini jadi gue cuma satu button. Termasuk juga gue mau toggle mic ini misalnya gue ganti pakai tombol 0, karena 0 means nggak ada. Kita nyala lagi, jalan lagi, nyala. Di sini gue coba kasih lihat deh. Ketika gue pencet tombol 0, dia unmute. Nah, jadi ketika kayak kita mau ganti ke switch scene berapa, kita bisa langsung tinggal switch pakai ini. Jadi termasuk juga kita mau start stop streaming misalnya, atau start stop recording, kita bisa pakai tombol di sini. Kita bisa sign, kita bisa tempelin stiker juga kalau misalnya mau, jadi lebih enak dan lebih simple. Jadi sebenarnya ini alternatif yang cukup terjangkau untuk kita yang misalnya belum mampu beli Stream Deck, tapi kita mau streaming dengan lebih baik. Kita bisa beli Matrix ini cuma paling 14.000. Bahkan kemarin tadi sempat lihat ada yang di bawah 10.000 malah. Nih
19.000. Kita coba cek di Tokopedia. Matrix 16 key. Nah, itu 7.500 dengan harga, bahkan ada yang 6.000 ya, dengan harga 6.000 rupiah ditambah dengan Arduino Pro Micro yang harganya sebentar, Pro Micronya yang lagi mahal ternyata, lagi 90 ribuan ya. Oke, menarik. Arduino Leonardo. Oke, jadi nah ya sekitaran 110 ribu untuk beli Arduino-nya. Terus 6 ribuan buat beli keypadnya, ya 7 ribu, ya 10 ribu lah. Dengan 120 ribu kita bisa bikin dengan harga 120 ribu sampai nggak nyampe 150 ribu, kita bisa punya shortcut key ala-ala kayak Stream Deck dengan harga yang cukup terjangkau dan nggak kalah kok dengan Stream Deck. Ya kalah sih dengan dari segi fiturnya segala macam, customizability-nya sama ya agak sedikit repot karena kita mesti nentuin masing-masing. Kita mesti ngulik juga softwarenya, mesti install ini itu. Jadi shortcutnya pun juga kita masih lebih terbatas. Walaupun terbatas tapi sebenarnya bisa dipakai dengan baik. Tinggal kita maksimalin aja apa yang ada. Dan ya, oke, kita coba lihat yang YouTube-nya Nati. Jadi sebenarnya yang kemarin tuh yang salah satu yang Noobs Commander itu gue pas lihat di video yang ini. Nah dia ngasih contoh untuk gimana caranya. Jadi setelah itu gue cobain pakai secondary keyboard dan memang bagus sih secara fitur, ya bisa berfungsi. Dan yang penting murah meriah dan secara fungsi jalan, terus harganya juga terjangkau, bisa dimanfaatin dengan baik, tinggal kita maksimalin aja potensinya. Oke, sekian dulu videonya. Jika teman-teman ada yang mau dikasih masukan, silakan di komen di bawah. Jika menurut teman-teman video ini berguna, silakan give likes dan subscribe. Thank you. See you on the next video.